2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dengan bangga kami perkenalkan Next Generation Ford Ranger XL Engineering for Excellence. Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Jadi hari ini tanggal 23 Januari baru aja di launching di Indonesia nih Ford Ranger yang next gen ya, atau yang generasi terbaru varian XL teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini nih jadinya nih Ford Ranger XL. Nah, ngomongin varian XL, jadi ini adalah varian baru yang baru masuk di Indonesia setelah sebelumnya ada yang varian dari paling tinggi Raptor, di bawahnya ada Wildtrak, kemudian di bawahnya lagi ada XLT. Jadi kalau XL ini adalah varian bawah, tapi sebenarnya bukan yang paling bawah banget teman-teman. Ini variannya sebenarnya nomor 2 ya di atas varian base. Tapi varian base atau varian yang emang paling bawahnya itu kabarnya sekarang udah discontinue. Jadi yang ada paling bawahnya justru ini nih, yang XL ini teman-teman. Jadi kalau mungkin perumpamaannya kayak misalnya di Triton gitu kayak GLS-nya ya, bukan HDX-nya. Tapi ya karena ini sekarang jadi yang varian paling bawah, inilah dia yang kurang lebih akan banyak digunakan untuk kebutuhan fleet ya, untuk kebutuhan kerja, mau itu di tambang ataupun di tempat-tempat lainnya teman-teman. Nah, kita akan ngelihat kembali lagi ke bagian depan, sebenarnya apa aja ya yang berbeda. Ngomong-ngomong bagian sana ada yang varian XL juga, tapi udah dimodifikasi sesuai spesifikasi mining. Tapi kita akan bahas dulu yang standarnya ini nih, teman-teman nih. Jadi grillnya sekarang itu mau yang XL atau varian atasnya kan modelnya kayak gini sekarang. Kecuali yang Raptor ya, teman-teman ya. Di bagian sampingnya desainnya pun juga sama headlightnya, cuma bedanya dia lampunya halogen dan dia nggak ada DRL yang bentuknya seperti huruf C ya, C-shape gitu. Tapi bentukan batoknya sih sama, cuma nggak ada DRL C-nya, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, kalau kalian mungkin ada yang lebih hafal ya, bentukan yang varian base-nya. Kalau varian base itu, dia bempernya full warna hitam nih. Warnanya atau finishingnya kulit jeruk. Tapi kalau yang XL, dia udah lebih mewah dengan bemper yang sewarna dengan bodinya. Makanya ini warnanya putih juga. Dan kalau ngomongin pilihan warnanya sih juga cuma putih ini aja teman-teman. Nggak ada pilihan warna yang lain untuk XL ini. Sekarang kita akan ngelihat perbedaan berikutnya nih antara yang base yang udah discontinue tersebut dengan XL, yaitu pada velgnya. Jadi kalau base itu dia velgnya velg besi teman-teman, velg kaleng. Tapi kalau varian Ranger yang XL dia udah pakai velg alloy. Dan ini ukurannya 16 inch. Yang dipadu dengan ban ini HT ya, jadi lebih tipis dari atau lebih halus daripada AT. Ukurannya adalah 255/70 R16. Sementara kalau kita ngomongin suspensinya, ini sebenarnya sama dengan varian XLT atau yang lain di atasnya, kecuali ya varian Raptor. Dia sebenarnya sama sih ya, hampir semua mobil-mobil double cabin tuh udah pakainya tuh double wishbone seperti ini. Cuma yang bedain teman-teman, emang Ford itu dia tergolong lebih nyaman dan juga kaki-kakinya ini lebih kuat dan konstruksinya lebih menyerupai double wishbone yang ada di mobil-mobil off-road Amerika. Salah satu ciri-cirinya adalah bagian upper arm atau arm yang atas ini posisinya tinggi sekali. Sampai-sampai dia lebih tinggi dari posisi ban. Ini udah kayak mobil-mobil off-road truck ya, yang ada di Amerika. Kurang lebih konstruksinya seperti ini, teman-teman. Kemudian, bagian belakang, ini dia juga pastinya tetap menggunakan per down. Ya, buat varian yang di atas XL aja per down kan, apalagi varian XL seperti ini, teman-teman. Ya, pastinya pakai per down juga. Kita akan ngolong, kita akan ngelihat kurang lebih jelasnya seperti ini nih di bagian kolong. Yang saya lihat di situ ada stopper ya, atau ada
karet penahan travel dari suspensi, jadi supaya nggak mentok ke sasis, dan bentuknya seperti itu tuh teman-teman. Jadi kalau saya lihat sih secara bentuk stoppernya itu sih pas dia bottoming atau mentok ya dalam kondisi full beban, dia nggak akan terlalu ngejedak keras karena bentukannya yang kurang lebih seperti per lah, kurang lebih itu juga ikut membantu buat peredamannya bisa lebih enak lagi saat mulai mentok ke atas suspensinya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngebahas untuk bagian baknya teman-teman, salah satu yang berbeda misalnya nih ada pijakannya nih. Jadi buat kebutuhan kerja apa tinggal kita mijak ke sini aja ya untuk akses masuk dari samping ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau kita ngomongin bagian belakangnya, terutama untuk stop lampnya, dia menggunakan lampu halogen. Ya sebenarnya sih ini kurang lebih hampir sama semua ya. Kalau untuk yang varian-varian bawah tuh kesederhanaannya salah satunya adalah di perlampuannya yang masih pakai halogen. Nah, pintunya sama dengan tulisan Ranger-nya yang seperti ini, yang mana ada juga di varian atas. Tapi bedanya begitu kita ngelihat baknya, dia nggak ada bed liner-nya, teman-teman. Jadi ya sama juga, ini adalah bagian yang mana kalau varian-varian bawah gitu, bed liner itu tidak include karena belum tentu kepake atau dibutuhin juga ya. Ada yang butuh, ada yang enggak, tapi ya rata-rata dia ngangkut barangnya itu di varian-varian base atau XL gini emang yang lebih keras ya, lebih kayak apa ya, emang siap gitu untuk nantinya mobil ini akan ada misalnya baret-baret dan lain-lain, itu memang sepertinya lebih siap untuk para pengguna atau pemilik mobil varian ini. Nah, sekarang kita bergeser untuk ngeliat mobil Ranger XL yang spek untuk tambang, teman-teman. Sambil kita akan lanjut ngebahas untuk bagian mesin ya setelah ini dan juga interior. Tapi ngomong-ngomong, kalau yang spek tambang ini sebenarnya sih yang berbeda sih nggak terlalu signifikan ya. Tapi dari apa yang bisa kita lihat sini, misalnya penggunaan ban MT yang memang menjadi kewajiban untuk di pertambangan, ada tambahan bumper pipa lagi, yang mana ini bukan menggantikan bumper aslinya ya, seperti bull bar gitu, lebih sifatnya add-on atau tambahan. Ini buat tempat naruh bendera bisa di sini, teman-teman. Kemudian ada striping reflektif warna kuningnya di sini. Ada tambahan roll bar dan juga lampu yang ada di atas, sirine, dan juga ada rotatornya. Yang ini udah ada bed linernya, teman-teman. Ada apar di sana, sepertinya ini ukuran-ukuran 3 kiloan ya. 3 atau 4 kilo. Mungkin nggak nyampe 4 kilo sih di bawahnya. Terus ada tambahan bumper belakang lagi di sini. Dan yang pastinya begitu kita masuk ke gigi mundur, maka kita akan dengar suara yang cukup keras ya, sebagai penanda bahwa mobil ini akan mundur atau ada mobil yang sedang mau mundur. Kurang lebih seperti itu ya, dari apa yang bisa kita lihat perbedaannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalamnya. Kita cobain di sini aja, teman-teman, ngelihat interiornya. Ini cukup tinggi juga. Saya coba masuk dulu sambil agak sedikit harus berpegangan. Tinggi banget. Bismillah, assalamualaikum. Oke. Yes, teman-teman. Jadi begitu masuk ke dalam, yang saya rasain pertama adalah mewah. Hitungannya nggak gini. Pas saya masuk ke dalam, yang saya lihat adalah interiornya ini masih tergolong mewah ya. Kenapa? Karena ekspektasi kita kalau misalnya kita mau pakai double cabin untuk kebutuhan tambang atau kerja lainnya, kita kan biasanya minim dengan yang namanya fitur-fitur atau kemewahan-kemewahan lainnya. Tapi karena pertama ini adalah varian XL, bukan yang paling bawah, dan yang kedua ini adalah sebuah Ford, apalagi udah yang next gen, yang mana paling bawahnya aja juga mewah gitu. Jadinya juga nggak kaget juga nih, kita masih dapat kayak layar touchscreen 10 inch di sini, terus cluster instrumennya juga digital di sini, teman-teman, ukurannya 8 inch. AC-nya ya oke, modelnya sih dia single zone aja, tapi ternyata ini juga ada air heater-nya juga.
karena ternyata di beberapa tempat yang ketinggiannya lumayan gitu, mereka tetap membutuhkan ada heater di mobilnya teman-teman. Nah, transmisi ini pakai 6 speed teman-teman, jadi masih sama dengan kalau yang generasi sebelumnya 6 speed juga. Dan yang saya tahu ini rasionya yang satunya tuh low banget teman-teman. Jadi rasionya kasar banget sampai-sampai kalau kita nggak bawa beban gitu ya, gigi satunya tuh kayak basa-basi aja gitu. Jadi kayak rasanya cuma bentar, atau mulai langsung gigi 2 aja gitu, nggak perlu masuk gigi 1 dulu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kecanggihannya dibandingkan beberapa mobil lain lagi, ini bagian untuk transfer case-nya ini dia tetap pakai elektrik, bukan pakai manual tongkat gitu teman-teman. Dan ini jadi salah satu plus minus juga ya. Buat sebagian orang ada yang tetap pengen pastinya yang manual gitu aja, mekanis. Jadi lebih minim kerusakan, ada masalah. Tapi ada juga yang sekarang kayak, wah kita pengen yang kayak gini nih, biar lebih nyaman. Karena kadang-kadang kalau modelnya yang tuas gitu ya, itu yang udah tidak terawat teman-teman, biasanya suka masukinnya tuh suka keras gitu, sampai-sampai kayak kita perlu usaha lebih untuk ngegeser misalnya dari 2H ke 4H atau 4H ke 4L gitu. Jadi ya tetap ada plus minusnya masing-masing teman-teman untuk selektor dari mode 4 WD-nya. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin untuk setirnya, ini hitungannya untuk varian kerja pun juga masih lumayan mewah ya. Tombol-tombolnya masih cukup lengkap. Di kanan misalnya ada buat kita ngontrol menunya. Bagian kiri masih ada buat ngontrol audionya ya, walaupun tetap ada yang dummy. Tapi hitungannya buat mobil tambang tuh masih mewah gitu, masih lebih dari cukup teman-teman. Banyak bagian-bagian lainnya di sini, kayak misalnya ya udah power window, terus habis itu pengaturan kayak untuk spionnya yang cukup lengkap dan elektrik ya walaupun sebenarnya yang lain juga udah elektrik. Terus juga buat bagian interiornya di dalam hitungannya masih berasa mewahnya walaupun bukan kulit. Ini jadi ngebikin menurut saya tetap lebih mewah daripada kompetitor-kompetitor lain kalau kita ngomongin untuk varian kerja. Tapi lebih mewah ini bukan berarti 100% hal yang baik teman-teman, karena tetap untuk sebagian orang ini justru adalah sesuatu hal yang kurang. Kurangnya kenapa? Karena terlalu mewah. Kurangnya kenapa? Karena terlalu canggih. Karena kita tahu di satu sisi Ford itu electricalnya cukup canggih. Sistem misalnya ADAS-nya, intelijennya, semuanya, persensorannya itu cukup canggih. Jadi tetap hal itu nggak 100% plus, tetap ada minusnya. Kembali lagi ke kebutuhan kita masing-masing ya, atau kebutuhan perusahaan kita masing-masing. Ya, sekarang kita akan lanjut untuk ngebahas mesinnya, teman-teman. Ini dia. Sekilas ya, sebelum ngomongin speknya, ini mesinnya posisinya jaraknya bagian sini kosongnya banyak banget ya. Kalau di mobil-mobil balap atau off-road yang ngelihat mesinnya cukup mundur kayak gini, terus ini banyak kosong tuh, jadi teringat kayak mobil-mobil yang emang banyak dipakai untuk off-road racing ya gitu ya, untuk baha dan lain-lain, karena mereka untuk distribusi bobot teman-teman. Jadi mesin mundur itu supaya misalnya nih kalau pas jumping gitu lagi lompat gitu, dia mendaratnya nggak terlalu nuke, karena posisi bagian depannya yang cukup berat karena mesin tuh udah lumayan dioptimalin dengan dimundurin mesinnya. Ya, intermezzo sedikit. Oke, jadi mesinnya tetap sama kayak kakak-kakaknya di generasi ini, pakai mesin turbo diesel 2 liter atau sekitar 2000 cc teman-teman. Yang bedanya antara mesin ini dengan mesin misalnya Wildtrak atau Raptor dan lain-lain, kalau mesin yang di varian XL ini dia menggunakan 1 turbo saja, jadi single turbo teman-teman. Tapi walaupun hanya pakai 1 turbo seperti kebanyakan kompetitor lainnya ya, tapi tenaganya 170 HP dan torsinya 405 Nm. Ini hitungannya buat mobil spek bawah ya, varian bawah gitu ya. Atau kita ngomongin buat sebuah double cabin tambang gitu ya.
Ini hitungannya tenaganya paling gede. Karena rata-rata yang lain tuh ya di bawah 150 ya. Kebanyakan sekitaran 110 sampai 130 atau ada juga yang lebih, tapi tetap ini dengan tenaga 170 HP yang tertinggi di antara teman-teman lainnya. Kurang lebih gitu. Nah, ada satu hal yang mungkin jadi pertanyaan juga. Ini dengan mesin yang ini udah bisa belum? Atau masih bisa nggak dia menggunakan solar B20 ya? Jadi memang direkomendasinya untuk kita pakai misalnya ya, ambil contoh Dexlight ataupun yang sejenisnya. Tapi kalau misalnya untuk di Ford ini yang udah spek tambang kayak misalnya seperti ini, dia ternyata salah satu hal yang di-upgrade-nya nggak cuma aksesoris di luar ini aja, tapi ternyata pada bagian mesin dia nambahin lagi filter solar yang cukup besar dan penyaringannya itu jauh lebih rapat lagi. Jadi itu yang membedakan. Cuma kalau yang masih benar-benar standar kayak gini sih, dia tidak ada filter solar tambahan tersebut seperti kalau misalnya nantinya mau dibikin untuk peruntukan tambang. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita untuk nyobain tipis-tipis ya. Langsung di area launchingnya dari Ford Ranger XL ini. Kita modenya kayaknya pakai 4H aja karena dengan manual gigi 1 tapi di 4H kita sepertinya udah lebih dari cukup untuk melewati obstacle-obstacle yang ada. Jadi dari yang awal ini kita ngelewatinnya bebatuan. Oke, ini pakai gigi 1 4H masih cukup liar juga sendatannya. Jadi ternyata kita pakai 4L-nya aja deh. Sekilas saya lupa kalau misalnya walaupun ini jadi varian paling bawah, varian untuk kerja, tapi tenaganya 170 HP ya. Jadi hitungannya masih cukup besar teman-teman. Oke, jadi yang berikutnya kita akan melewati trek negatif sambil ngerasain artikulasi suspensinya di bagian kirinya. Oke, kita akan ikutin Marshall-nya. Asik. Salah satu hal yang paling berasa buat saya teman-teman yang belum tentu juga ketemu ya di varian bawah lainnya, setirnya tuh yang sangat modern rasanya, alias enteng lah. Karena ya ini walaupun varian bawah tapi dia menggunakan EPS ya, atau Electric Power Steering. Jadi ya kayak misalnya mesti butuh setir presisi kayak gini, effortless aja gitu, si setirnya enteng gitu. Nah, tapi kalau ngomongin mesin teman-teman, kembali lagi, sebenarnya nggak terlalu ada bagian yang bisa ngerasain mesinnya ya di bagian sini. Paling cuma lurusan aja di sini yang nggak terlalu panjang. Jadi ya udah kurang lebih ngegas-ngegas tipis aja gitu. Nah, kalau berikutnya ini kita akan lewatin kubangan air. Sebenarnya kubangan air ini lebih kayak mungkin sensasi aja ya, karena kalau mau ngomongin pengetesan misalnya kayak waterfordingnya 800 mili, ini sih nggak ada sampai segitunya. Jadi kayak ya udah segini aja gitu, apa istilahnya buat lewat aja gitu. Tapi bolehlah kita gas sedikit di sini buat sekedar ngasih bonus buat teman-teman saya di luar. Aduh maaf teman-teman, kasih cipratan sedikit ya, tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi pengetesannya singkat aja, jaraknya juga pendek aja, tapi overall sih yang bisa kurang lebih diambil kesimpulan, walaupun ini adalah sebuah varian yang sekarang menjadi paling bawahnya, tapi tetap hitungannya dengan rasanya, fiturnya tetap lebih mewah dan lebih enak dari merek-merek lainnya. Karena ya itu dia, sebenarnya ini tuh XL tuh ada di level 2-nya ya, di atasnya base. Jadi wajar kita ngelihat, wah layarnya 10 inch, cluster 8 inch seperti ini. Bahkan juga kita ngerasain overall feel-nya di dalam aja juga mewah sekali. Jadi kurang lebih itu dia yang pada akhirnya, kalau misalnya teman-teman pada nanya harganya berapa, hitungannya tetap masih tinggi daripada varian-varian double cabin lainnya yang untuk dipakai kerja, yaitu harganya di
Kurang lebih jadi seperti itu teman-teman. Ya, paling ini karena kita udah saatnya juga buat berlanjut karena masih ada lagi teman-teman lain yang mau ngetes. Jadi mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dan thank you yang udah nonton ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Bye. Ada Pak Instruktur.